Perum Bulog menyebut cadangan pangan nasional aman hingga akhir tahun. Saat ini cadangan pangan nasional tercatat sebanyak 1,5 juta ton. Cadangan pangan yang tersedia saat ini sudah sesuai dengan yang diperintahkan regulator, yakni Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Meski demikian, Bulog tetap berupaya untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga. Direktur Bisnis Perum Bulog Febi Novita mengatakan stok pangan nasional cukup kuat sampai akhir tahun dengan stok minimal yang ditetapkan. Bahkan jumlah cadangan pangan ini cukup kuat hingga awal tahun 2025. Apalagi pada awal 2025 sudah mulai ada panen sehingga Bulog bisa melakukan penyerapan untuk menambah cadangan pangan. Novita mengatakan untuk ketersediaan cadangan pangan ini, Bulog mengutamakan produksi dalam negeri. Panen padi di Banyuwangi ini merupakan salah satu buktinya. Panen di Banyuwangi merupakan hasil kolaborasi Bulog dengan perusahaan dan kelompok tani melalui program Mitra Tani. Menurut Febi, menjalin kemitraan melalui bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dan meningkatkan produksi dalam negeri. Selain itu, Bulog juga memiliki sentra penggilingan padi di 10 daerah produsen padi. Di Jawa Timur ada 4 penggilingan padi, salah satunya di Banyuwangi. Untuk memenuhi ketersediaan bahan baku padi di sentra penggilingan ini, Bulog berkolaborasi melalui program Mitra Tani. Langkah ini juga dilakukan di wilayah lain. Ada beberapa tantangan untuk memastikan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri. Di antaranya persoalan air, tanah, hingga hama yang menyerang tanaman padi. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan langkah-langkah antisipasi, di antaranya melakukan koordinasi dengan TNI AD dan Kementerian Pertanian, serta instansi lain untuk mengatasi wilayah yang mengalami kekurangan air. Ini, untuk ketersediaan cadangan pangan ini sebenarnya kan bisa dilakukan dua ya. Jadi kami tentunya mengutamakan produksi dalam negeri. Ini sebagai salah satu bukti kan. Jadi dimanapun kita itu Bulog jemput gabah ke sawah itu kita lakukan di daerah-daerah produsen. Pasti kita utamakan itu dulu. Namun pada saat misalnya musim pacak dan harganya, kita kan tahu ya kalau untuk cadangan pangan itu kita tentunya berpedoman pada harga HPP dari pemerintah. Tapi kan Bulog ini nggak cuma untuk membantu petani ataupun melakukan penyerapan, kita juga punya bisnis komersial di mana juga itu pasti kita lakukan pengadaan dalam negeri juga. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Human Capital Perum Bulog Sudarsono Haryo Soekarto mengatakan saat ini Indonesia memang sedang menghadapi perubahan iklim secara global. Meski demikian, Bulog tetap akan menjalankan tugasnya menjamin ketersediaan beras dan pangan pokok lain di semua wilayah. Kegiatan ini dilakukan melalui bantuan pangan maupun mekanisme pasar yang disebut SPHP. Langkah ini agar masyarakat yang mengkonsumsi beras dan bahan pokok lain tidak mengalami kesulitan. Bulog juga bersahabat dengan petani melalui program Mitra Tani. Mitra Tani ini akan terus dikembangkan di berbagai daerah. Ya, Pak, ya. Kita memang menghadapi perubahan iklim secara global. Nah, Bulog tetap akan menjalankan tugas mulia untuk dua sisi. Sisi pertama, ya nanti secara singkat itu kan disebutnya sebagai mengantarkan kebaikan dengan cara menjamin tersedianya beras dan pangan pokok yang lain di semua tempat melalui baik bantuan pangan maupun mekanisme pasar atau operasi pasar yang disebut SPHP saat ini. Nah, kita akan kembangkan di berbagai tempat dan sudah dikembangkan juga. Ya, pilot project di berbagai tempat, bahkan nanti juga akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat yang sudah juga mengembangkan tempat-tempat yang tadinya sumber daya airnya itu masih terbatas, itu sediakan alat-alat supaya airnya cukup, dan itu ada di berbagai provinsi. Itu nanti akan bekerjasama juga dengan Bulog. Itu salah satu bentuk wujud dari Bulog bersahabat dengan petani. Nanti bahkan kita bukan hanya dengan petani-petani yang di daerah subur, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekarang di Banyuwangi ini kan subur sekali. Mungkin mudah ini kolaborasinya, apalagi petaninya juga berpengalaman. Kita sedang merancang kuat tadi bersahabat dengan petani di daerah-daerah yang kita sebut lahan marginal. Itu masih luas. Nah, lahan marginal itu di berbagai tempat provinsi, Sulawesi ada, di Kalimantan ada, di berbagai provinsi yang lain. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi.